Taruh 4 barang ini di laci Anda dan gandakan kekayaan Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Anda untuk berkomentar di bawah video ini. Apa yang akan Anda letakkan di laci Anda untuk menarik lebih banyak keberlimpahan dalam hidup Anda? Mungkin Anda sudah memiliki objek khusus yang membawa keberuntungan bagi Anda. Bagikan dengan kami di kolom komentar. Kekayaan bukan hanya soal uang atau peluang dari luar diri kita. Seringkali, tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari memiliki pengaruh lebih besar terhadap perubahan hidup kita daripada yang kita sadari. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana 4 objek sederhana yang ditempatkan secara strategis di dalam laci Anda dapat berfungsi sebagai katalisator untuk menarik kemakmuran dan keberlimpahan dalam hidup Anda. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip hukum tarikan dan gagasan bahwa setiap tindakan, meskipun kecil, menghasilkan getaran tertentu yang dipancarkan ke alam semesta. Bayangkan sejenak, setiap kali kita melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh, kita sedang mengirimkan sinyal kepada alam semesta tentang apa yang kita inginkan untuk dimanifestasikan. Saat kita memilih dengan hati-hati apa yang mengelilingi ruang pribadi kita mengirimkan pesan jelas kepada pikiran bawah sadar kita dan alam semesta tentang apa yang kita harapkan akan terjadi. Laci, yang sering kali diabaikan, bisa menjadi tempat suci untuk menyimpan simbol-simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Mengapa laci? Karena itu adalah tempat yang terlindungi, pribadi, dan mudah diakses, sempurna untuk menyimpan objek-objek yang memiliki makna pribadi mendalam. Saat kita meletakkan objek-objek tersebut di ruang pribadi kita menciptakan niat yang jelas dan kuat. Konsep tindakan kecil sangat penting dalam banyak tradisi spiritual dan filsafat. Dalam ajaran Buddha, misalnya, diajarkan bahwa bahkan perhatian terhadap detail-detail kecil bisa membawa perubahan besar. Pikirkan pepatah ini, karena kegagalan satu paku, kerajaan hilang. Ini mengingatkan kita bahwa hal-hal kecil benar-benar penting. Demikian juga ketika kita memutuskan untuk memberikan waktu dan perhatian pada sesuatu yang tampaknya tidak signifikan seperti laci, kita sedang memulai proses transformasi baik di dalam diri maupun di luar. Laci tidak hanya merupakan ruang fisik, tetapi juga simbol organisasi, perlindungan, dan perawatan. Laci adalah tempat tersembunyi pribadi, di mana kita bisa menyimpan hal-hal yang penting bagi kita tanpa harus memamerkannya. Dengan cara ini, objek-objek yang kita masukkan ke dalam laci mendapatkan muatan khusus, hampir suci. Mereka seperti biji yang ditanam di tanah subur, siap tumbuh berkat perhatian dan intensionalitas kita. Namun, apa yang membuat praktik ini benar-benar efektif? Jawabannya terletak pada cara kerja hukum tarikan. Menurut hukum universal ini, kita secara konstan berkomunikasi dengan alam semesta melalui getaran-getaran kita. Setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan kita menghasilkan frekuensi energi tertentu. Saat kita memilih untuk memasukkan objek-objek yang bermakna ke dalam laci kita sedang menciptakan semacam altar pribadi, titik fokus untuk mengarahkan energi positif kita. Altar ini, meskipun kecil, menjadi pengingat harian tentang aspirasi dan tujuan kita. Selain itu, laci mewakili aspek praktis dari kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah tempat di mana kita menyimpan barang-barang berguna, objek yang kita gunakan secara rutin. Jadi, setiap kali kita membuka laci, tanpa sadar kita memperkuat niat yang telah kita muatkan pada isinya. Bayangkan membuka laci Anda dengan mengetahui bahwa di dalamnya terdapat simbol-simbol kemakmuran, kebahagiaan, dan keberhasilan. Tindakan harian ini dilakukan berulang kali setiap hari, menciptakan koneksi yang semakin kuat antara Anda dan getaran positif yang ingin Anda tarik. Aspek lain yang penting adalah sifat protektif dari laci. Berbeda dengan meja atau permukaan terbuka lainnya, laci menawarkan semacam perlindungan bagi objek-objek yang kita masukkan. Perlindungan simbolis ini sangat esensial untuk menjaga niat yang telah kita muatkan pada objek-objek tersebut. Seperti cangkang yang melindungi biji, laci menjaga aman aspirasi-aspirasi kita, memungkinkannya tumbuh secara bertahap. Namun, tidak cukup hanya memasukkan objek ke dalam laci dan berharap keajaiban terjadi. Anda harus melibatkan pikiran dan hati Anda. Saat memilih objek untuk dimasukkan, lakukanlah dengan hati-hati dan penuh kesadaran.
Tanyakan pada diri sendiri, apakah objek ini benar-benar mewakili apa yang saya ingin tarik dalam hidup saya? Apakah ini membuat saya merasa positif dan termotivasi? Apakah ia memancarkan getaran keberlimpahan dan rasa syukur? Hanya ketika Anda menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan ini, Anda bisa yakin bahwa objek tersebut akan menjadi alat transformasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, bayangkan perbedaan antara memasukkan secari kertas secara acak ke dalam laci dan memasukkan kartu yang ditulis dengan hati-hati, berisi niat-niat paling dalam Anda. Dalam kasus pertama, objek tersebut tidak memiliki makna. Dalam kasus kedua, ia penuh dengan energi positif dan tujuan. Perbedaan terletak sepenuhnya pada intensionalitas dengan mana kita bertindak. Selain itu, laci adalah cerminan dari kondisi mental kita. Jika kita biarkan berantakan, berdebu, atau penuh dengan barang-barang yang tidak berguna, kita kemungkinan besar merefleksikan kebingungan atau kurangnya arah dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita menjaga agar tetap rapi dan mengisinya dengan objek-objek yang bermakna, kita mempromosikan harmoni dan kejelasan dalam dunia internal kita. Koneksi ini antara ruang fisik dan keadaan mental sangat penting bagi siapa saja yang ingin menarik keberlimpahan dan kemakmuran. Aspek menarik lainnya adalah siklus hidup dari objek-objek tersebut. Ketika kita memutuskan untuk memasukkan sesuatu ke dalam laci kita secara implisit mengatakan, objek ini memiliki nilai bagi saya. Tetapi apa yang terjadi ketika nilainya berkurang? Kita harus siap untuk melepaskan apapun yang tidak lagi relevan, baik dalam bentuk benda material maupun pola pikir atau kebiasaan mental. Proses pembaruan ini yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga aliran energi positif dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Buddha, segala sesuatu berubah, tidak ada yang tetap sama. Begitu juga dengan isi laci kita, harus berevolusi bersama kita. Terakhir, saya ingin menyoroti pentingnya rasa syukur dalam praktik ini. Setiap kali Anda membuka laci dan melihat objek-objek yang Anda pilih, luangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada alam semesta atas segala sesuatu yang sudah Anda miliki. Rasa syukur adalah salah satu motor paling kuat dari hukum tarikan. Ketika Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, Anda menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup Anda. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah kata sederhana seperti terima kasih. Dengan kesimpulan, laci bukan hanya wadah fisik, tetapi juga simbol dari kekuatan kita untuk membentuk realitas kita melalui pilihan kecil sehari-hari. Memilih dengan hati-hati objek-objek yang kita masukkan ke dalamnya adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih kaya dan memuaskan. Jangan pernah meremehkan nilai sebuah tindakan yang tampak kecil. Seringkali inilah tindakan-tindakan kecil yang membuat perbedaan besar. Di bagian berikutnya, kita akan mengeksplorasi objek pertama yang bisa Anda masukkan ke dalam laci Anda untuk meningkatkan kekayaan Anda. Objek pertama yang saya sarankan untuk Anda masukkan ke dalam laci adalah sebuah koin kuno. Koin tersebut tidak harus bernilai tinggi atau jarang ditemukan, tetapi harus memiliki nilai sentimental atau historis bagi Anda. Koin-koin kuno melambangkan warisan dari masa lalu dan simbol stabilitas, kelanjutan, serta kemakmuran. Saat Anda memilih sebuah koin untuk dimasukkan ke dalam laci Anda sedang memilih elemen yang menghubungkan masa kini Anda dengan masa depan, membawa energi positif dari waktu yang telah berlalu. Mengapa koin kuno? Mengapa bukan koin baru? Jawaban terletak pada kedalaman simbolisme yang ditawarkan oleh sebuah koin kuno. Setiap koin bercerita tentang zaman ketika ia diciptakan, tempat ia datang dari, dan tangan-tangan yang menyentuhnya sebelum mencapai Anda. Cerita ini menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang sulit dimiliki oleh koin modern, yang seringkali anonim dan tanpa makna pribadi. Sebuah koin kuno adalah seperti potongan kenangan yang terjebak dalam bentuk fisik, fragmen nyata dari masa lalu, yang terus bersinar melalui abad-abad. Namun, mari kita lihat lebih jauh dari sekadar simbolisme. Dari sudut pandang praktis, sebuah koin kuno adalah alat yang sangat kuat untuk menarik keberlimpahan, karena mengingatkan kita bahwa uang selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bukan sesuatu yang baru atau asing. Itu adalah kekuatan alami yang menemani evolusi peradaban. Saat Anda memasukkan koin kuno ke dalam laci Anda
Anda menghormati tradisi ribuan tahun dan menyatakan kepada pikiran bawah sadar Anda bahwa uang adalah bagian integral dari hidup Anda, baik saat ini maupun di masa depan. Menempatkannya di dalam laci berarti menciptakan niat yang jelas dan kuat. Tindakan memilih koin kuno, membersihkannya dengan hati-hati jika diperlukan, dan kemudian meletakkannya di tempat aman seperti laci, mengubah objek sederhana ini menjadi katalisator energi. Anda berkata kepada alam semesta, "Saya mengakui nilai uang dan siap menerimanya dalam hidup saya." Ini adalah langkah sederhana namun penuh arti yang dapat menghasilkan getaran positif yang signifikan. Selain itu, bentuk bulat dari koin melambangkan kesempurnaan dan keabadian, dua konsep fundamental bagi siapa saja yang ingin memperbesar kekayaannya. Bentuk lingkaran mewakili siklus terus-menerus dari aliran, di mana apa yang masuk ke dalam hidup Anda kembali dalam bentuk lain, menciptakan peluang baru secara berkelanjutan. Bayangkan, setiap kali Anda menerima uang, Anda menggunakannya untuk berinvestasi, memberi, atau memenuhi kebutuhan, menciptakan lingkaran virtuosa yang terus berlanjut. Sebuah koin kuno ditempatkan strategis di dalam laci Anda, menjadi pengingat harian tentang prinsip aliran dan keberlimpahan ini. Namun, tidak cukup hanya meletakkan koin di dalam laci dan melupakannya. Anda harus mengisi koin tersebut dengan niat Anda. Bagaimana caranya? Anda bisa melakukannya dengan meditasi atas koin tersebut. Membayangkan aliran terus-menerus dari keberlimpahan masuk ke dalam hidup Anda, atau menulis mantra positif singkat di atas selembar kertas dan membungkusnya di sekitar koin. Tindakan pribadi ini membuat objek tersebut lebih kuat, mengubahnya menjadi alat aktif untuk menarik kemakmuran. Sebagai contoh, luangkan beberapa menit setiap hari untuk fokus pada koin tersebut. Duduklah dalam diam, ambil koin itu dengan lembut di antara jari-jari Anda dan tutup mata Anda. Visualisasikan cahaya emas yang menyelimuti koin, penuh dengan energi positif dan keberlimpahan. Bayangkan cahaya ini perlahan-lahan meluas, mencapai setiap sudut kehidupan Anda. Lihat diri Anda dikelilingi oleh peluang, proyek-proyek yang menyenangkan, dan hubungan-hubungan yang harmonis. Praktik ini, jika dilakukan secara rutin, memperbesar efek dari koin tersebut, menciptakan bidang energi positif yang melingkupinya. Cara lain untuk mengisi koin dengan niat adalah menuliskan pesan positif di atasnya atau di selembar kertas kecil yang diletakkan di sebelahnya. Pesannya bisa berupa satu kata sederhana seperti keberlimpahan atau frasa yang lebih panjang yang mencerminkan aspirasi Anda. Misalnya, "Saya bersyukur atas aliran terus-menerus kekayaan dan peluang dalam hidup saya." Menulis kata-kata ini dengan hati-hati dan dengan intensionalitas menambahkan lapisan tambahan dari kekuatan pada objek tersebut. Setiap kali Anda melihat koin tersebut, Anda akan melihat pesan tersebut dan memperkuat keyakinan Anda. Aspek penting lainnya adalah perlindungan. Seperti yang sudah kita diskusikan, laci menawarkan lingkungan yang aman untuk menyimpan koin tersebut. Namun, Anda bisa membuat tempat ini lebih istimewa dengan menambahkan elemen-elemen tambahan. Misalnya, Anda bisa membungkus koin dalam kain, halus, seperti sutra, atau linen, untuk melindungi secara fisik dan simbolis. Tindakan ini menambahkan rasa perhatian dan hormat terhadap objek tersebut, memperkuat maknanya. Koin kuno bukan hanya alat untuk menarik uang materi, tetapi juga pengingat tentang kekayaan batin. Ingatlah bahwa kekayaan sejati tidak hanya berasal dari uang, tetapi juga dari perasaan kepuasan, rasa syukur, dan ketenangan mental. Saat Anda memilih untuk memasukkan koin ke dalam laci Anda bekerja pada kedua level tersebut, eksternal dan internal. Anda menyatakan kepada pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda siap menerima keberlimpahan dalam semua bentuknya. Sekarang mari kita kembali ke simbolisme dari koin kuno. Di banyak budaya, koin dikaitkan dengan keberuntungan dan perlindungan. Misalnya, dalam tradisi Cina, koin bertiang, koin dengan lubang di tengah, dianggap sebagai simbol kemakmuran dan harmoni. Lubang di tengahnya mewakili jembatan antara dunia, duniawi dan dunia spiritual. Tempat energi positif bisa mengalir dengan bebas. Demikian juga dalam budaya barat, koin seringkali dianggap sebagai talisman keberuntungan.
seperti yang tercermin dalam tradisi melemparkan koin ke dalam air mancur, atau menjaga koin sebagai pembawa keberuntungan. Koneksi antara koin dan keberuntungan ini memiliki akar yang dalam psikologi manusia. Kita mengaitkan uang dengan keamanan, kesejahteraan, dan kebebasan. Jadi, ketika kita memilih untuk memasukkan koin ke dalam laci kita secara tidak sadar mengaktifkan asosiasi positif ini. Tetapi ini tidak cukup untuk meninggalkan segalanya pada kebetulan. Kita harus berkomitmen sepenuhnya untuk membudayakan sikap rasa syukur dan percaya terhadap uang. Terakhir, saya ingin menyoroti pentingnya konsistensi. Tidak cukup hanya memasukkan koin ke dalam laci dan berharap ajaibnya terjadi. Anda harus menjaga hidup niat yang telah Anda ciptakan. Buka laci secara berkala, lihat koin tersebut, bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, dan visualisasikan apa yang Anda ingin tarik. Praktik reguler ini sangat penting untuk menjaga frekuensi energi positif yang telah Anda bangun. Dengan kesimpulan, koin kuno jauh lebih dari sekadar objek dekoratif. Ia adalah simbol dari kontinuitas, stabilitas, dan keberlimpahan, mampu memperbesar getaran positif dalam hidup Anda. Saat Anda memasukkannya ke dalam laci Anda, dengan perhatian dan intensionalitas, Anda menciptakan jembatan antara masa lalu Anda dan masa depan, antara dunia material dan spiritual. Di bagian berikutnya, kita akan mengeksplorasi objek kedua yang bisa Anda tambahkan ke dalam laci Anda untuk melengkapi praktik keberlimpahan ini. Objek kedua dan ketiga yang saya rekomendasikan untuk Anda tambahkan ke dalam laci adalah 2 kristal, kuarsa merah jambu dan citrin. Kuarsa merah jambu dikenal karena kemampuannya dalam mempromosikan cinta dan harmoni. Saat Anda memasukkan kuarsa merah jambu ke dalam ruang pribadi Anda mendorong hubungan yang lebih seimbang dan memuaskan, yang sangat penting bagi kemakmuran global. Orang-orang yang bahagia dan puas cenderung menarik lebih banyak peluang, ekonomi, dan profesional. Oleh karena itu, kuarsa merah jambu tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk keberlimpahan. Citrin, di sisi lain, dianggap sebagai kristal kekayaan. Tradisionalnya dikaitkan dengan kesuksesan finansial. Citrin membantu menghilangkan blok energi yang terkait dengan uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Energi cerah dan bercahaya dari citrin merangsang kreativitas dan semangat wirausaha, kualitas yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin berkembang secara finansial. Ketika Anda menggabungkan kuarsa merah jambu dan citrin di dalam laci Anda menciptakan bidang energi yang seimbang, yang mendukung baik kesejahteraan emosional maupun tujuan kemakmuran materi Anda. Mari kita mulai dengan kuarsa merah jambu. Kristal ini, dengan warnanya yang lembut dan energinya yang manis, secara universal diakui sebagai simbol cinta tanpa syarat dan harmoni batin. Tetapi apa arti sebenarnya cinta dalam konteks ini? Ini bukan hanya tentang romansa atau kasih sayang kepada orang lain. Ini lebih tentang mencintai diri sendiri dan menerima diri sepenuhnya. Saat kita merasa dicintai dan aman dengan diri sendiri, kita memancarkan getaran positif yang menarik situasi dan orang-orang yang bermanfaat dalam hidup kita. Bayangkan, saat Anda bahagia dan puas secara emosional, Anda bergerak di dunia dengan lebih percaya diri dan terbuka. Anda melewati hari-hari dengan senyuman di wajah dan hati yang ringan, siap menghadapi tantangan baru. Keadaan mental positif ini secara otomatis menciptakan iklim yang menguntungkan untuk menarik keberlimpahan. Peluang tampaknya muncul secara alami, hampir seolah-olah alam semesta merespons getaran damai dan serenity Anda. Namun, mengapa memilih kuarsa merah jambu? Karena di antara semua kristal, ini memiliki kemampuan unik untuk memperkuat cinta dan belas kasih. Anda bisa menggunakannya untuk menyembuhkan luka emosional lama, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, dan membangun koneksi mendalam dengan diri sendiri. Saat Anda memasukkannya ke dalam laci Anda menciptakan titik fokus untuk energi positif ini. Setiap kali Anda membuka laci, secara tidak sadar Anda memperkuat niat untuk membawa lebih banyak cinta dan harmoni ke dalam hidup Anda. Selanjutnya, mari bicara tentang citrin, kristal kekayaan.
Kristal berwarna emas ini telah dihubungkan selama ribuan tahun dengan kemakmuran dan kesuksesan finansial. Energi hangat dan bersinar dari citrin sempurna untuk siapa saja yang ingin menarik keberlimpahan material. Namun pengaruhnya tidak terbatas pada uang saja. Citrin bekerja pada berbagai level, merangsang kreativitas, semangat inovasi, dan motivasi. Jika Anda selalu bermimpi untuk memulai proyek baru atau memperluas aktivitas profesional Anda, citrin bisa menjadi sekutu yang hebat. Aspek menarik dari citrin adalah kemampuannya untuk menghilangkan blok energi yang terkait dengan uang. Seringkali, tanpa kita sadari, kita membawa keyakinan negatif tentang uang. Pikiran seperti, saya tidak layak kaya, atau uang itu kotor, dapat menghambat kemajuan finansial kita. Citrin bekerja pada blok-blok ini, membantu Anda melepaskan keyakinan negatif dan membuka hati Anda untuk menerima keberlimpahan. Selain itu, citrin adalah alat yang bagus untuk mengembangkan mentalitas keberlimpahan. Sebaliknya dari fokus pada kekurangan atau masalah finansial, ia mendorong Anda untuk fokus pada peluang dan solusi. Saat Anda memasukkannya ke dalam laci Anda menyatakan kepada alam semesta, saya siap menerima kekayaan dalam segala bentuknya. Pernyataan niat ini sangat penting untuk mengaktifkan hukum tarikan. Namun, bagaimana fungsi kombinasi kuarsa merah jambu dan citrin? Saat Anda meletakkannya bersama-sama, Anda menciptakan bidang energi yang seimbang, yang mendukung baik kesejahteraan emosional maupun tujuan kemakmuran materi Anda. Kuarsa merah, jambu menangani dimensi spiritual dan relasional, sementara citrin fokus pada aspek praktis dan finansial. Bersama-sama, mereka membentuk pasangan yang kuat yang memperkuat getaran positif Anda. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek penting. Citrin akan memberi dorongan yang Anda butuhkan untuk mengatasi rintangan dan menemukan ide-ide kreatif baru, sementara kuarsa merah jambu akan membantu Anda menjaga pikiran yang tenang dan hati yang terbuka selama proses tersebut. Sinergi ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan secara harmonis dan bertahan lama. Untuk memaksimalkan efek dari kristal-kristal ini, penting untuk membersihkannya secara teratur. Anda bisa melakukannya dengan merendamnya dalam air dingin, selalu periksa apakah kristal tersebut tahan air, atau mengeksposnya ke cahaya bulan. Tindakan perawatan ini menambah lapisan tambahan dari intensionalitas pada proyek keberlimpahan Anda. Membersihkan kristal sama dengan membersihkan lapangan, energi Anda, menghilangkan residu negatif yang terakumulasi seiring waktu. Saran lainnya adalah memprogram kristal dengan niat spesifik Anda. Luangkan waktu untuk meditasi tentang apa yang Anda ingin tarik ke dalam hidup Anda. Kemudian, pegang kristal-kristal tersebut dengan lembut di tangan Anda dan visualisasikan aspirasi Anda menjadi nyata. Praktik ini, jika dilakukan secara rutin, mengisi kristal dengan energi pribadi Anda, membuatnya lebih efektif. Selain fungsi praktisnya, kristal-kristal ini juga memiliki nilai estetika dan simbolis. Menempatkannya di dalam laci Anda menciptakan altar pribadi kecil, tempat yang didedikasikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Setiap kali Anda membuka laci, Anda melihat kristal-kristal tersebut dan diingatkan tentang niat Anda. Pengingat visual harian ini sangat penting untuk menjaga frekuensi energi positif yang telah Anda bangun. Aspek penting lainnya adalah perlindungan. Seperti setiap objek suci, kristal memerlukan hormat dan perhatian. Saat Anda memasukkannya ke dalam laci, pastikan untuk menjaga agar laci tetap rapi dan bersih. Lingkungan yang kacau atau kotor dapat mengganggu getaran positif mereka. Selain itu, hindari meninggalkan kristal di tempat yang terlihat oleh semua orang. Laci menawarkan perlindungan aman di mana mereka dapat mempertahankan properti mereka dengan optimal. Terakhir, saya ingin menyoroti pentingnya rasa syukur juga dalam praktik ini. Setiap kali Anda melihat kristal-kristal tersebut, luangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada alam semesta atas segala sesuatu yang sudah Anda miliki. Rasa syukur adalah salah satu mesin paling kuat dari hukum tarikan. Ketika Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki, Anda menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup Anda. Dengan kesimpulan, kuarsa merah jambu dan citrin adalah dua kristal yang saling melengkapi yang, bersama-sama, menciptakan bidang energi yang seimbang dan harmonis.
Kuarsa merah jambu mempromosikan cinta dan harmoni, sementara citrin merangsang kemakmuran dan kreativitas. Saat Anda memasukkannya ke dalam laci Anda dengan perhatian dan intensionalitas, Anda membangun jembatan antara dunia batin Anda dan dunia luar, memungkinkan alam semesta merespons getaran Anda dengan presisi. Di bagian berikutnya, kita akan mengeksplorasi objek keempat yang melengkapi praktik keberlimpahan ini. Akhirnya, objek keempat yang saya sarankan untuk Anda masukkan ke dalam laci adalah selembar kertas di mana Anda menulis niat paling dalam Anda mengenai kekayaan. Ini bukan sekadar daftar keinginan, tetapi pernyataan tulus tentang aspirasi-aspirasi yang ingin Anda wujudkan. Tulislah dengan hati terbuka, menggunakan frasa-frasa positif dan bentuk present tense, seolah-olah hal yang Anda inginkan sudah terjadi. Sebagai contoh, alih-alih mengatakan, "Saya ingin mendapatkan lebih banyak," Anda bisa menulis, "Saya bersyukur atas aliran terus-menerus keberlimpahan dalam hidup saya." Jenis bahasa ini mengaktifkan prinsip hukum tarikan, membawa niat Anda dari ranah pikiran ke dunia fisik. Kenapa memilih selembar kertas? Karena menulis niat kita mengubah pemikiran abstrak menjadi sesuatu yang nyata dan terlihat. Proses menulis memerlukan konsentrasi, kejelasan, dan komitmen emosional. 3 elemen penting untuk menarik apa yang kita inginkan dalam hidup. Selembar kertas dengan niat Anda ditulis menjadi alat yang sangat kuat untuk memanifestasikan kemakmuran. Namun, lebih dari sekadar menulis, kunci kesuksesan terletak pada kualitas kata-kata yang Anda gunakan. Jangan batasi diri Anda hanya dengan mencatat apa yang kurang atau apa yang Anda inginkan. Fokuslah pada apa yang sudah Anda miliki dan apa yang sedang Anda ciptakan. Gunakan selalu bahasa positif dan bentuk present tense. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak punya utang," pilihlah, "Saya menikmati situasi finansial yang stabil dan bebas dari kekhawatiran." Saat Anda menulis niat Anda menciptakan kontrak energi antara diri sendiri dan alam semesta. Anda harus siap sepenuhnya untuk menyelaraskan diri dengan apa yang telah Anda tulis. Jika Anda menyatakan ingin menarik kemakmuran, Anda juga harus bertindak secara konsisten, menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk tujuan Anda, mencari peluang, dan menjaga sikap positif meskipun dihadapkan pada tantangan. Selembar kertas. Dengan niat Anda harus disimpan di sudut istimewa di laci Anda. Mungkin dibungkus dalam kain lembut untuk melindunginya dan membuatnya lebih suci. Bacalah secara periodik untuk memperkuat keyakinan Anda dan menjaga motivasi tetap hidup. Ingatlah bahwa kunci kesuksesan tidak hanya terletak pada tindakan material, tetapi juga pada konsistensi antara pikiran, kata-kata, dan perilaku. Saat Anda menulis niat Anda membangun jembatan antara dunia internal Anda dan dunia eksternal, memungkinkan alam semesta merespons getaran Anda dengan tepat. Sekarang mari kita lihat bagaimana menyiapkan kertas niat Anda dengan efektif. Mulailah dengan refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar Anda inginkan. Jangan batasi diri Anda pada keinginan material saja. Pertimbangkan juga nilai-nilai dan emosi yang ingin Anda integrasikan ke dalam hidup Anda. Apakah Anda hanya menginginkan uang? Atau apakah Anda mencari sesuatu yang lebih besar, seperti kebebasan, ketenangan, atau kepuasan pribadi? Menulis niat Anda adalah kesempatan untuk mengklarifikasi tujuan sebenarnya Anda dan menyelaraskannya dengan tujuan hidup yang lebih dalam. Setelah Anda jelas tentang aspirasi Anda, lanjutkan ke proses penulisan itu sendiri. Pilih momen yang tenang dan bebas dari gangguan. Ambil kertas dan pena. Hindari penggunaan perangkat teknologi karena menulis tangan menciptakan koneksi yang lebih langsung antara bawah sadar Anda dan kertas tersebut. Mulailah dengan kalimat singkat dan presisi. Contohnya, "Saya bersyukur atas aliran terus-menerus peluang dalam hidup saya. Saya merasa senang dan puas saat mewujudkan impian saya. Saya menarik dengan mudah orang-orang dan situasi yang bermanfaat." Sambil menulis, biarkan ruang bagi emosi Anda. Jangan menahan rasa syukur, kebahagiaan, atau kegembiraan atas apa yang Anda manifestasikan. Emosi ini memperkuat getaran positif dari kertas niat Anda, membuatnya lebih kuat. Jika Anda mau, Anda juga bisa mendekorasi kertas tersebut dengan simbol atau gambar yang mewakili aspirasi Anda.
Ini menambahkan lapisan personalisasi dan makna tambahan. Setelah kertas niat Anda selesai, letakkan dengan hati-hati di dalam laci Anda. Anda bisa membungkusnya dalam kain halus, seperti sutra atau linen, untuk melindunginya dan membuatnya lebih istimewa. Tindakan simbolis ini menunjukkan rasa hormat Anda terhadap niat Anda dan proses manifestasi. Setiap kali Anda membuka laci dan melihat kertas tersebut, Anda akan diingatkan tentang aspirasi Anda dan memperkuat tekad Anda. Aspek penting lainnya adalah ulasan berkala. Jangan tinggalkan kertas niat Anda di laci tanpa diperhatikan. Kembali dan bacalah secara rutin. Mungkin sekali seminggu atau setiap kali Anda merasa perlu memperbarui energi positif Anda. Ini akan membantu Anda menjaga frekuensi energi positif yang telah Anda ciptakan. Jika selama waktu tersebut Anda menemukan aspirasi baru atau ingin memodifikasi beberapa kalimat, jangan ragu untuk melakukannya. Kertas niat Anda adalah dokumen hidup yang bisa berevolusi bersama Anda. Selain itu, pertimbangkan ide menambahkan catatan kecil atau pembaruan tentang kemajuan yang Anda capai. Misalnya, jika Anda menulis, "Saya menarik dengan mudah peluang profesional," dan kemudian menerima tawaran menarik, tandai keberhasilan tersebut di atas kertas Anda. Ini akan membantu Anda mengenali hasil dari hukum tarikan dalam aksi dan memperkuat kepercayaan Anda pada proses tersebut. Strategi lain yang berguna adalah membaca kertas niat Anda dengan keras, terutama ketika Anda berada di lingkungan yang penuh energi positif, seperti saat meditasi atau momen kedamaian. Berbicara niat Anda dengan keras memperbesar kekuatannya, karena melibatkan tubuh serta pikiran. Cobalah juga membayangkan mental apa yang Anda nyatakan. Visualisasikan adegan konkret tentang keberlimpahan dan kebahagiaan. Praktik ini menggabungkan menulis, kata-kata, dan gambar, menciptakan dampak yang mendalam pada bawah sadar Anda. Ingatlah bahwa kertas niat Anda bukan hanya alat praktis, tetapi juga pengingat harian tentang kekuatan kreatif Anda. Setiap kali Anda melihatnya, Anda diingatkan bahwa Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri. Anda sedang berkata kepada alam, semesta, "Ini adalah apa yang saya inginkan, dan saya siap menerimanya dalam hidup saya." Pernyataan niat ini sangat penting untuk mengaktifkan hukum tarikan. Terakhir, saya ingin menyoroti pentingnya rasa syukur juga dalam praktik ini. Setiap kali Anda membaca kertas niat Anda, luangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada alam semesta atas segala sesuatu yang sudah Anda miliki. Rasa syukur adalah salah satu motor paling kuat dari hukum tarikan. Ketika Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki, Anda menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup Anda. Gabungkan pembacaan kertas niat Anda dengan ungkapan rasa syukur, dan Anda akan melihat hasilnya berkembang. Dengan kesimpulan, laci bukan hanya tempat penyimpanan fisik, tetapi simbol dari kekuatan Anda untuk membentuk realitas melalui pilihan kecil sehari-hari. Memilih dengan hati-hati objek-objek yang Anda masukkan adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih kaya dan memuaskan. Kertas niat yang Anda tulis adalah alat esensial untuk memanifestasikan apa yang Anda inginkan, memperkuat getaran positif, dan menciptakan lapangan energi yang menguntungkan. Dengan perhatian, dedikasi, dan rasa syukur, Anda bisa mengubah laci Anda menjadi altar pribadi kemakmuran dan kesejahteraan.